kembali lagi masih di 102,4 Pas FM The Real X Radio. Dan selamat sore Sobat Pas semuanya yang saat ini sedang mendengarkan radio siaran 102,4 Pas FM The Real X Radio. Dan selamat sore mau ucapkan kepada seluruh pendengar setia Pas FM yang mungkin udah dari tadi pada station. Kita ucapin terima kasih banyak. Yang baru aja bergabung, selamat bergabung di 102,4 Pas FM di sore hari ini. Hari ini kita juga kedatangan tamu spesial yang juga sudah kita sampaikan sebelumnya ke Sobat Pas bahwa tadi harusnya kita mendengarkan bincang-bincang bermanfaat tapi santai ya bersama rekan-rekan kita yang datang jauh dari kota Tanjung Balai, Sobat Pas. Nah, siapa sih narasumber-narasumber yang hadir dari mana? Ya, mereka datang dari Loka Pengawas Obat dan Makanan dari kota Tanjung Balai ya. Kalau selama ini Sobat Pas dengar infonya di Radio Pas FM ya, sudah ada iklannya juga yang selalu Sobat Pas dengar dengan identik dengan cek kliknya. Hari ini kita punya tema spesial khusus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang waspada bahan berbahaya pada kosmetik. Nah, ini sebenarnya yang harus waspada banget nih para perempuan ya. Nah, jadi stop kosmetik bermerkuri. Wah, gimana ceritanya nih? Seru ya Sobat Pas. Nah, jadi ini adalah perbincangan yang bermanfaat tapi santai. So, kita buka live interaktif untuk Sobat Pas yang pengen bertanya-tanya nanti langsung aja. Untuk telepon dan SMS kita tunggu di 081361504406 ya. Kita buka untuk Sobat Pas yang pengen bertanya silahkan. Sekali lagi di telepon dan SMS 081361504406. Dan buat Sobat Pas yang pengen bergabung nanti di via Facebook Radio Pas FM Rantau Prapat juga monggo. Kita buka pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu tanyakan di sini melalui Facebook Radio Pas FM Rantau Prapat. Nanti kamu boleh komen ya Sobat Pas. Nah, tapi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu nih siapa aja tamu spesial kita hari ini. Para narasumber kita dari Loka Pengawas Obat dan Makanan dari kota Tanjung Balai ya. Nah, sekali lagi aku ingetin tema kita adalah waspada bahan berbahaya pada kosmetik, stop kosmetik bermerkuri. Karena cantik tidak harus putih. Nah, itu dia. Yuk saya perkenalkan terlebih dahulu siapa aja ya narasumber di sore hari ini. Nah, salah satunya ada Bapak Denny S. Purba SSI APT. Nah, beliau ini Sobat Pas adalah Kepala Lokapom dari kota Tanjung Balai. Wah, kepalanya langsung hadir loh Sobat Pas. Ini untuk spesial untuk seluruh pendengar radio Pas FM yang saat ini sedang mendengarkan dan mendapatkan informasi bermanfaat dari beliau ya. So, jangan lewatkan perbincangan kita kali ini. Kita sapa beliau dulu. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore. Hai Sobat Pas, wah, apa kabar? Asik, udah lebih santai ya untuk ucapin Sobat Pas karena ini bukan perdana ya Pak Denny ya. Ini yang kedua kalinya. Ini kali keduanya Pak Denny hadir di Radio Pas FM. Dan hari ini kita punya tema yang sepertinya seru banget untuk dibahas ya Pak Denny ya. Iya. Nah, tapi Sobat Pas, selain Pak Denny nih, Pak Denny juga ditemenin sama staff-staffnya yang cantik-cantik. Iya, cantik, keren, pinter, bener ya Pak Denny ya? Bener. Nah, makanya Pak Denny terbantu banget nih punya staff kayak mereka nih. Siapa mereka? Tambah semangat Mbak. Makin semangat ya Pak ya. Saya juga makin semangat karena ternyata yang datang itu bukan Pak Denny sendiri tapi rame-rame ya Pak. Luar biasa. Oke deh, kita sapa terlebih dahulu nih. Ada Kak Sri Rizky Fitri STP. Selamat sore Kak Fitri. Selamat sore Kak Maya. Iya, selamat sore juga untuk Kak Tiffany Lampita Luciana Sihite SKM. Halo. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Ada fotografer plus kameramen ya di situ ya. Ada Kak Hairunisa STP. Halo Kak Hairunisa. Kak Maya. Iya, alhamdulillah. Selamat sore Kak Hairunisa. Alhamdulillah perjalanan tadi nggak ada kendala ya Pak Denny ya. Aman, baik, aman ya. lancar. Tapi nyampainya semalam ya sebenarnya Pak Denny ya. Iya, tadi malam. Tadi pagi kita ada acara juga Mbak. Oh, di mana Pak? Di pasar. Oh, di pasar Gelugur. Sebenarnya ngapain aja Pak di pasar Gelugur Pak? Memberikan ini informasi tentang keamanan pangan. Keamanan Iya, pangan. karena memang ini kita harus tetap mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap bahaya-bahaya ataupun bahan-bahan tambahan yang dilarang dalam pangan. Oke, itu tadi jam berapa ya Pak turun ke pasar Gelugurnya? Tadi sekitar jam 10 Mbak. Jam 10. Berarti hadir terus bertegur sapa deh ya dengan para pedagang yang ada di sana. Kita saling memberikan sosialisasi. Apa aja itu bahan-bahan yang sering ditambahkan ke dalam produk-produk makanan. Berarti itu kan kunjungan dadakan ya Pak?
kunjungan dadakan ya? Iya. Kan tidak ada komunikasi di awal dengan beberapa, nggak ada ya Pak ya? tidak ada, iya. Bagaimana antusiasme masyarakat menerima kehadiran Lokapom tadi Pak? Iya, tentu masyarakat sangat gembira, sangat Iya. senang karena mereka sangat terbantu ya, sangat terbantu khususnya dalam menjual produk makanan, jadi mereka bisa lebih Yang hati-hati, aman ya, Pak ya. aman. Mereka juga ingin tahu harus sumbernya dari sumber yang jelas ya, sehingga bahan-bahan yang dijual itu dapat dikonsumsi secara aman. Iya. Jadi kita juga menjualnya, berdagangnya nyaman ya Iya, Pak ya. iya. Selamat sore juga kami ucapkan kepada seluruh pedagang yang ada di Pasar Gelugur dan semua masyarakat Labuhan Batu yang saat ini sedang mendengarkan Radio Pas FM. Baik Pak Denny ya, Pak Denny, Kak Fitri, kemudian Kak Tiffany dan Kak Nisa. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita break sejenak. Setelah ini kita akan masuk ke perbincangan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ini menarik dan seru. Kita buka pertanyaan untuk kamu yang pengen bertanya. Kita buka live interaktif di via telepon dan SMS. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,4 Pas FM. Ntar papa aja yang beli obat-obatan yang kita butuhkan itu. Kalian pulang kerja, biar mama nggak repot lagi. Yoi, jangan lupa cek klik. Mah, ntar kakak aja ya yang beli makanan yang mama catat itu. Boleh. Biar mama nggak capek lagi. Tapi jangan lupa cek klik ya. Apaan sih mah? Iya, dari tadi cek klik mulu. Belum pada tahu ceklik itu apa? Ceklik itu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Pastikan kemasan produk dalam kondisi yang baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain. Nah, label, baca informasi produk yang tertera pada label dengan cermat. Dan kita harus selalu mengecek izin edar. Pastikan produk memiliki izin edar dari BPOM. Terus saat membeli obat dan bahan makanan, pastikan produk tersebut tidak melebihi masa kadaluarsa. Jadi apapun makanan dan obat-obatan yang mau kita beli, jangan lupa cek klik supaya aman dan terjamin kualitasnya. Ya, obat dan makanan yang memenuhi standar merupakan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Lokapom Kota Tanjung Balai. Nah, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam memilih produk obat dan makanan, masyarakat juga sebaiknya mengenal website Badan POM di www.pom.go.id dan aplikasi Cek BPOM yang bisa kita download di masing-masing smartphone yang kita miliki. Ayo dicoba deh biar lebih banyak tahu. Nah, ingat ya Sobat Pas, mau beli obat dan makanan, jangan lupa cek klik. K. Kemasan, L. Label, I. Izin edar, K. Kadaluarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lokapom Tanjung Balai. Jadi tentu ini informasi ini sangat perlu kami sampaikan agar kita masing-masing mengetahui apa bahayanya terhadap kesehatan kita. Jadi bahan-bahan yang biasa digunakan, yang biasa didapatkan ya, ditemukan pada produk kosmetik seperti merkuri, asam retinoat, hidrokinon, resorsinol, dan lain-lain ini biasanya terdapat pada pemutih-pemutih ya. Ini sampai saat ini memang kita kadang-kadang ya seperti bilang tadi sebelumnya, cantik itu tidak harus putih. Iya, jadi ini benar. perlu kami sampaikan juga agar kita berhati-hati. Jadi merkuri ini bersifat korosif pada kulit ya. Ini berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Lapisan kulit semakin menipis ya. Oke. Paparan yang tinggi ya, artinya kalau terus-menerus digunakan terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf dan ginjal. Sampai segitunya ya Pak Denny. Benar. Oke. Jadi jika digunakan terus-menerus, merkuri dapat menyebabkan ruam dan perubahan warna kulit, tremor atau gemetaran, kerusakan ginjal, serta gangguan psikologis seperti cemas dan susah tidur. Oke. Pada wanita hamil, nah ini dia ya, pada wanita hamil dan ibu menyusui. Jadi catatan nih untuk Iya. perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang saat ini sedang hamil ya. Iya. Ayo siapa? Didengar baik-baik ini ya. Oke, silakan Pak. Jadi pada wanita hamil dan menyusui, ibu menyusui, paparan merkuri dapat menyebabkan kelainan bawaan dan gangguan perkembangan otak pada bayi. Wah, jadi nggak main-main Sobat Iya, Pas ya. itu makanya penambahan merkuri ini dilarang oleh Badan POM. Iya.
penambahan merkuri pada kosmetik dilarang oleh BPOM dan Iya. sangat berbahaya bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Iya. Nah, karena paparan merkurinya seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, ini bisa menyebabkan kelainan bawaan dan gangguan pada perkembangan otak pada bayi ya, Pak Benar, Denny ya. benar, iya, benar. Oke. Nah, Pak Denny boleh sampaikan juga dong ke kita pendengar radio Pas FM. Efek samping penggunaan merkuri ini apa, Pak Denny? Nah, itulah. Efek Jadi, sampingnya ya. dia kan dapat memutihkan kulit dalam waktu yang singkat. Singkat Ya. ya. Iya, iya. Memberikan efek iritasi pada kulit seperti ruam merah atau gatal-gatal. Kulit tidak tahan terhadap paparan sinar matahari. Inilah dia efek samping penggunaan merkuri. Kulit tidak tahan terhadap paparan sinar matahari. Oke. Iya. Dan sudah pernah ini dilakukan melalui uji laboratorium Benar, udah ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi kadang-kadang menjadi pertanyaan juga nih Pak Denny ya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia ya, memang yang khusus banget tuh perempuan gitu ya. Mereka mungkin bahkan berani untuk menggunakan bahan-bahan kosmetik yang ya jutaan gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Yang mungkin di situ dia yakin bahwa itu tidak mengandung merkuri dan segala macamnya gitu ya. Iya. Tapi faktanya seperti yang saya lihat sendiri di lapangan gitu ya, atau beberapa teman-teman rekan-rekan saya, mereka tuh udah beli bahan kosmetik tuh mahal banget. Nah, tapi ternyata seperti yang kita Bapak sampaikan tadi, kulit tidak tahan terhadap paparan sinar matahari setelah dia menggunakan kosmetik tersebut. Nah, apakah itu bisa jadi mengandung merkuri, Pak, bahan yang dia gunakan itu tadi? Padahal kan udah mahal banget dia beli, dan kalau dari produsennya bilang sih, atau dari ini ya, klinik kecantikannya gitu ya, ini udah bebas dari merkuri. Tapi ternyata itu tadi kulitnya tidak tahan terpapar matahari, langsung merah gitu, Pak, merekah seperti terluka gitu. Nah, itu bisa jadi nggak itu sebenarnya mengandung merkuri, Pak? Ya, jadi untuk itu tentu kita lakukan uji secara laboratorium untuk memastikan kandungan bahan berbahaya apa yang ada di dalam produk kosmetik tersebut. Berarti kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, baiknya dihentikan dan Iya. lebih mengetahui secara detail mungkin ya, Pak ya. Iya. Diberhentikan dulu mungkin ya. Diberhentikan dan konsultasi kepada dokter. Iya, konsultasi kepada dokter. Itu Baik. makanya selalu kita himbau pada masyarakat agar membeli produk kosmetik yang telah terdaftar di Badan POM. Iya, karena kan bisa dicek langsung Iya, sebenarnya ya, Pak bisa ya, dicek dalam langsung. kemasan yang kita beli ya, Pak ya. Oke, baik. Tadi Pak Denny sudah menjelaskan seputar merkuri. Nah, kita akan lanjut berikutnya nih, Pak Denny. Saya juga pengen tahu nih, apa bedanya merkuri ini dengan hidrokinon sendiri nih? Ini gimana, Pak? Silakan, Ini dia. Pak. Ini juga hidrokinon juga termasuk salah satu bahan yang sering ditemukan ya di dalam produk kosmetik. Jadi dapat kami jelaskan, hidrokinon adalah obat yang digunakan untuk menangani hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit. Ya. Hiperpigmentasi adalah penggelapan bagian-bagian kulit yang umumnya terjadi setelah peradangan. Misalnya bekas jerawat, bekas luka atau plek hitam karena paparan sinar matahari. Selain peradangan, penggelapan kulit ini juga dapat terjadi karena pengaruh hormon pada ibu hamil, pemakaian pil KB, terapi hormon atau cedera kulit. Nah, jadi obat ini bekerja dengan menghambat suatu enzim yang bernama tirosinase, enzim penghasil pigmen di kulit. Dengan dihambatnya enzim tersebut, penumpukan pigmen atau melanosom Iya. di dalam sel yang membuat kulit kita menjadi lebih gelap dapat dicegah dan dihancurkan. Itulah dia makanya selalu ditambahkan hidrokinon untuk dalam kosmetik, karena tujuannya tadi itu dia mencegah atau membuat kulit kita menjadi tetap kelihatan bagus. Stabil. Iya. Itu dia tujuan dari penambahan hidrokinon. Baik. Nah, kalau efek samping dari menggunakan hidrokinon ini sendiri apa ini, Pak? Nah, ini pertama flek hitam, ya. Selanjutnya iritasi pada kulit, keluhan rasa kesemutan, terbakar, merah dan kering, alergi seperti pusing, muncul ruam pada kulit, Iya, iya. bengkak dan gatal, dan kesulitan bernapas. Ternyata kesulitan bernapas juga bisa Iya, ya menjadi bisa, efek bisa. sampingnya ya. Ya, benar Pak Mbak Denny Maya. ya. Iya. Baik. Nah, jadi Sobat Pas, itu tadi ada dua bahan yang udah disampaikan oleh Pak Denny.
terkait info lengkap seputar merkuri dan hidrokinon itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang asam retinol dan resorsinol. Ini apa lagi ini gitu ya? Oke, kita akan ketahui lebih lanjut dari Pak Denny ya sesaat lagi Pak Denny ya. Iya, Kita silakan. break sejenak Sobat Pas, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,4 Pas FM. Oke Sobat Pas, kembali lagi masih di 102,4 Pas FM, The Real X Radio, dan tetap masih bersama saya Maya Sobat Pas yang masih menemani Anda hingga pukul 16:35 ya ke depan. Nah, masih seputar perbincangan kita mengenai tema waspada bahan berbahaya pada kosmetik. Stop kosmetik bermerkuri, karena cantik itu tidak harus putih ya. Kita masih akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Denny. Tentunya Pak Denny juga di sini tidak sendirian. Di studio 2 Pas FM Rantau Prapat juga Pak Denny hadir bersama dengan Mbak Fitri ya. Mbak Fitri sabar ya Mbak Fitri ya. Iya. Ada Mbak Tiffany juga, ada Mbak Hairunisa juga yang nanti juga mungkin akan berbagi sedikit informasi untuk Sobat Pas semuanya yang di sore hari ini sedang stay tune in Pas FM. Baik Pak Denny, kita lanjut perbincangan kita ya Pak Denny ya. Saya masih banyak yang harus saya tanyakan karena saya penasaran. Perempuan sih, sekali lagi ya perempuan cantik itu tidak harus putih. Bener ya Kak Fit ya, Kak Tiffany ya? Betul. Iya. Oke deh. Nah, Pak Den, tadi Pak Denny udah jelasin soal merkuri ya, hidrokinon. Sekarang kita masuk ke asam retinol. Nah, asam retinol ini sebenarnya apa sih Pak Denny? Kemudian efek sampingnya apa jika digunakan untuk bahan-bahan kosmetik yang sebenarnya nggak cocok digunakan untuk itu ya Pak ya? Iya. Karena bisa menimbulkan kerusakan ya? Iya. Ya boleh, silakan Pak, jelasin Pak. Ya, ini untuk Sobat Pas yang kami banggakan, yang Ya. kami cintai. Jadi di sini dapat juga kami informasikan apa itu mengenai asam retinoat ya. Jadi retinoat ini merupakan salah satu nutrisi penting bagi tubuh yang umumnya digunakan untuk merawat kesehatan mata, pertumbuhan, kekebalan tubuh atau imun, dan reproduksi. Selain itu, retinoid juga dapat digunakan untuk menjaga kecantikan kulit. Misalnya mengatasi jerawat, kerutan, menjaga elastisitas kulit, serta mencerahkan flek hitam atau hiperpigmentasi akibat paparan sinar matahari. Jadi di sini kami jelaskan obat ini bekerja dengan cara memicu proses sel-sel kulit mati secara cepat dan menyeluruh agar bisa digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Iya. Jadi efek sampingnya Iya. itu dia dapat menyebabkan kulit kemerahan, seperti terbakar, Ya. seperti disengat, kesemutan, gatal, kering, bengkak, terkelupas, iritasi, hingga perubahan warna kulit. Dan Nah, itu, yang paling kita takutkan, dia juga bersifat teratogenik. Teratogenik. Iya, itu gimana Pak? Teratogenik adalah pertumbuhan yang tidak normal pada bayi ya. Oh, dalam begitu. kandungan ya, yang tidak normal. Itulah efek samping yang bisa Iya. ditimbulkan Sobat Pas dari asam retinoat itu Iya, tadi ya. Nah, selain asam retinoat, apalagi kira-kira? Nah, yang berikutnya adalah resorsinol. Nah, ini bagaimana Nah, nih Pak ini. kalau dengan kandungan resorsinol ini Pak? Ini kami jelaskan juga, resorsinol dapat digunakan untuk mengobati rasa sakit dan gatal yang disebabkan oleh gigitan serangga, tanaman beracun, luka bakar, terbakar sinar matahari, dan iritasi kulit. Resorsinol juga bisa digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kulit seperti eksim, kutil, psoriasis, dan kapalan. Iya. Ini dia efek samping penggunaan resorsinol. Dapat menyebabkan sakit kepala, lelah, kulit kebiruan, detak jantung tidak beraturan, kejang, dan sesak napas. Nah, itu merupakan efek samping yang disebabkan oleh kandungan dari resorsinol Iya, itu benar. Sobat Pas ya. Nah, sebenarnya beberapa bahan yang disampaikan oleh Pak Denny tadi itu punya manfaat tersendiri sebenarnya ya Iya, Pak ya. iya. Dan manfaatnya sebenarnya baik untuk kesehatan tubuh, tapi disalahgunakan begitu ya Pak ya. Nah, jadi penyalahgunaan itulah tadi yang membuat akhirnya kita masyarakat yang jika tanpa mengetahui lebih banyak ya, asal-asalan, akhirnya merasakan efek samping dari penggunaan itu ya Pak ya. Iya, benar. Baik, kemudian Pak berikutnya
soal bahan pewarna. Ini gimana ceritanya nih Pak? Nah. Rodamin dan lain-lain. Ini apa nih? Ini Iya. gimana? Gimana Bahan pewarna ini juga lengkapnya? banyak juga ya ditemukan ada di pada kosmetik ya. Ini bahan-bahan ini juga seperti rodamin ini, jingga, KI ini sering disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan dekoratif lain, pemulas kelopak mata dan perona pipi karena warnanya yang cerah. Bahan pewarna sintetis ini umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Jadi ini juga disalahgunakan pada produk lipstik biasanya Mbak. Lipstik Iya. ya. Kalau ini lebih ke lipstik ya Pak ya. Iya, pewarna. Kalau efek samping yang ditimbulkan dari bahan pewarna ini biasanya apa nih Pak? Ya, dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan hati. Nah, Ya. jadi Sobat Pas, itulah kenapa Lokapom atau BPOM selalu melaksanakan pengawasan-pengawasan Pak ya. Iya. Karena jika bahan tersebut melalui pengawasan oleh BPOM, tentunya hal-hal yang kayak gini nggak akan terjadi ya Pak ya. Benar. Karena kan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Iya. Nah, kenapa Lokapom Tanjung Balai juga bolak-balik ngingetin kita untuk ayo dicek, klik dong, klik gitu, cek kemasan, cek label, cek izinnya, terus kamu cek juga masa kadaluarsanya gitu. Kenapa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak gini nih terjadi. Karena kalau melalui BPOM ini bahan-bahan yang kayak gini nih nggak akan bisa lulus ya Pak ya, benar, gitu benar. ya. Karena setiap produk yang sudah mendapat izin edar telah diuji atau dinilai keamanan mutu dan manfaatnya. Benar. Iya. Jadi nggak akan ada zat-zat seperti yang Iya. disampaikan oleh Pak Denny tadi Benar, gitu. betul, Jadi Mbak. kitanya juga nyaman, aman. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan deh, karena Ya. tidak menimbulkan efek samping apapun bagi kesehatan kita. Begitu ya Pak Denny ya. Benar, Mbak. Baik, berikutnya yuk kita tanya lagi ke Pak Denny yuk. Selagi ada Pak Denny, tanya aja banyak-banyak Mai. Silakan saja Mbak Maya. Tanya aja banyak-banyak ya. Oke, selain bahan pewarna, ada lagi namanya tuh dietilen glikol ya. Dietilen glikol ini jenis apa lagi nih Pak? Nah, ini dia. Ini juga Macem-macem namanya ya Pak ya. benar, dietil glikol ya. Iya. Jadi ini merupakan senyawa sesepora trace element yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen dioksida yang digunakan pada pembuatan kosmetika, misalnya pasta gigi. Jadi pada pasta gigi ini ditemukan, Mbak. Oh, Jadi iya, Pak. penggunaan glikol masih diizinkan, tetapi tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan karena dietil glikol merupakan racun bagi manusia dan binatang. Nah, ini di efek sampingnya Mbak ya. Ini kami Iya, efek sampingnya perlu apa juga tuh kami Pak? jelaskan. Efek samping penggunaan dietil glikol menyebabkan depresi sistem saraf pusat, Iya. keracunan pada hati dan gagal ginjal. Jadi ini kalau kita melihat efek samping ini sungguh menakutkan Mbak, sungguh Iya, berbahaya, benar. sungguh merugikan kesehatan. Menyebabkan depresi, Iya. sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal Iya. ginjal. Ini sering digunakan untuk Pasta gigi. pasta gigi ya. Iya. Berarti pasta gigi yang nggak melewati uji BPOM dong Pak ya. Iya. Begitu Pak ya. Ya, ini masih boleh diizinkan, tetapi tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. Jadi Iya. ada batasnya, Mbak. Iya, itulah kalau misalnya lewat uji coba dari BPOM kan pasti Iya. kalau melebihi kadar tentu tidak akan dapat izin edar Iya, ya Pak benar, ya. benar. Nah, jadi Sobat Pas sekali lagi nggak bosan-bosannya kita ingetin ke Sobat Pas semuanya, jangan lupa cek klik untuk bahan-bahan yang kamu beli ya. Apalagi untuk kosmetik, hati-hati loh ini. Jangan cuman gara-gara mungkin selisih 100-200 ribu biar cantik, biar putih wajahnya gitu ya Kak Tiffany, Kak Fitri, Kak Hinisa ya. Kalau mereka mah alami banget guys. Mungkin pakai rempah alami kali ya. Enggak, mereka pakai kosmetik yang bener-bener ada BPOM-nya. Tentu dicek klik dulu dong biar aman gitu ya. Oke deh. Nah Pak Denny, kita kan terima pertanyaan dari Sobat Pas nih ya. Ya. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke Pak Denny. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Kak Fitri, Kak Tiffany, sama Kak Nisa untuk menjawab pertanyaannya. So jangan kemana-mana Sobat Pas, tetap stay tune di sini. Kita break sejenak ya Pak Denny ya. Iya. Tetap stay tune Sobat Pas di 102,4 Pas FM. Dan masih bersama saya Maya, tentunya masih menemani kamu dengan setia Sobat Pas. Tetap masih di perbincangan kita yang seru banget nih seputar waspada bahan berbahaya pada kosmetik. Stop kosmetik bermerkuri ya. Karena cantik itu tidak harus putih Sobat Pas, jadi waspada ya. Oke,
Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Denny selaku Kepala Lokapom Kota Tanjung Balai ya. Pak Denny, saya masih punya satu pertanyaan lagi nih Pak Denny ya. Iya, Mbak Maya. Masih terkait bahan-bahan yang tadi kita bahas di awal ya, terkait bahan-bahan berbahaya yang terdapat pada kosmetik. Biasanya kalau bahan produk tersebut yang kamu beli itu tidak melalui uji dari BPOM, itu biasanya mengandung produk-produk yang berbahaya ini kayak merkuri, hidrokinon, asam retinol, resorsinol, ada bahan pewarna pada lipstik tadi kata Pak Denny ya. Iya. Baru ada dietilen glikol. Nah, ada timbal juga Sobat Pas. Jadi kalau misalnya tidak melalui uji BPOM, tentu kita nggak tahu bahwa bahan-bahan ini masuk ke kosmetik yang kita beli, begitu ya Pak ya? Iya, benar. Nah, lalu timbal ini bagaimana lagi ceritanya nih? Apa ini sebenarnya timbal dan seperti apa efek samping yang bisa dia timbulkan? Silakan Pak Denny. Ya, Sobat Pas yang kami banggakan. Jadi timbal ini juga merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetik karena mempunyai efek samping, yaitu pada anak-anak timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Sedangkan pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, Ya. kardiovaskuler atau meningkatkan tekanan darah dan hipertensi dan menurunkan fungsi ginjal. Ya. Namun demikian, sebagai cemaran, timbal dibatasi dalam kosmetika dengan kadar maksimal 20 ppm. Yang diperbolehkan itu segitu Ya, kadarnya maksimal. Sobat Pas, maksimal ya. Oke, terus Pak. Jadi biasanya ini perlu kami informasikan Ya, ya. Biasanya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini Ya. tidak terdaftar di BPOM. Itu dia, hati-hati Sobat Pas. Baik. Karena dia bisa dilihat dari ciri-cirinya, Ya. dia beraroma menyengat, Beraroma warnanya menyengat, mengkilap. Jika Mengkilap, ya. diaplikasikan ke wajah, hasilnya tidak rata, terasa lengket, dapat menyebabkan kulit wajah iritasi atau merah saat terkena sinar matahari. Ya, baik ya. Jadi oke. untuk mencegah dampak dari kandungan krim berbahaya tersebut, bijak dan cermatlah dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang dijual bebas. Jangan mudah tergiur dengan produk kecantikan yang dijual dengan harga murah. Pastikan produk kosmetik yang Anda pilih memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, itu dia Sobat Pas. Yang paling penting itu kamu harus klik. Sekali lagi saya Ya. ingetin, setiap beli obat-obatan, makanan. Kalau hari ini kita ngebahas kosmetik sih memang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau beli bahan makanan, obat-obatan, jangan lupa cek, Klik. klik. Itu yang paling penting. Ya. Ya, cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, kemudian kamu cek juga masa kadaluarsanya. Begitu ya Pak Denny ya. Benar, Pak Maya. Nah, jadi Sobat Pas, Pak Denny sudah menjelaskan secara rinci ke Sobat Pas semua bahwa BPOM terus melakukan yang terbaik untuk mengawasi seluruh produk-produk kosmetik juga di Indonesia. Tapi untuk Tanjung Balai itu, kalau Loka Tanjung Balai mana aja nih Pak yang menjadi wewenangnya atau kapasitas untuk pengecekan obat dan makanan ini Pak? Lokapom dari mana ke mana aja Pak? Kembali kami Tanjung ingatkan Balai, ya. kepada Sobat Pas, wilayah kerja dari Lokapom Kota Tanjung Balai yaitu Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labura, Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuan Batu. Oh, itu dia Pak ya. Ya. Nah, jadi Sobat Pas, sekali lagi kita juga mengajak partisipasi masyarakat untuk yuk sama-sama ikut juga melakukan pengecekan. Jika kamu melihat ada sesuatu yang wah ini mencurigakan nih produknya gitu, ayo dong dilapor ke BPOM supaya BPOM juga bisa melakukan pengecekan ya Pak Denny ya. Benar, Mbak. Nah, jadi ini nggak bisa menjadi tugas Lokapom Tanjung Balai sendiri. Ini demi kebaikan masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Labuan Batu khususnya ya. Karena Ya, hari ini kita berbincang seputar produk yang berbahaya untuk digunakan jika kamu menggunakannya itu tidak melalui izin dari BPOM. Nah, baik Pak Denny, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Silakan. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada Widya yang katanya pengen tanya nih Kak. Saya kan pakai kosmetik yang udah ada BPOM-nya sebenarnya. Ya. Tapi kok muka saya tuh jadi merah-merah ya? Apa mungkin ada nggak sih nomor BPOM itu yang palsu katanya? Ya. Terima kasih Kak
Pak sebentar Pak, kita angkat telepon dulu ya. Iya, silakan. Halo Pak FM, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana nih? Ahmad Sajeli Bu di Jalan Baru. Ahmad Sajeli di Jalan Baru. Terima kasih partisipasinya Pak Ahmad Sajeli. Baik, Iya, Pak Ahmad Sajeli mau tanya langsung kepada Kepala Lokapom Tanjung Balai ya, Bapak Denny ya. Oke Pak. Iya, Pak, silakan. Seputar pertanyaannya Bu. apa? Jelas Pak Kalau Denny? untuk- Tunggu sebentar, Pak. Jelas Pak Denny? Iya, sangat jelas. Jelas ya. Oke, silakan, Oke. silakan Pak Ahmad. Begini Pak, Ya, kebetulan Pak. kalau untuk wilayah Kota Rantau Prapat ini kan banyak berdiri salon-salon kecantikan, Iya, yang mana mereka juga menggunakan itulah alat-alat kosmetik dan kecantikan dan segala macam, begitu Pak. Iya. Dan sering mereka menggunakan bahan-bahan alat kecantikan yang mereka ramu sendiri, begitu Pak. Ini dia. Yang mereka ramu sendiri. Nah, kalau mereka menggunakan ramuan sendiri yang belum teruji oleh Balai POM, bila ada komplain dari masyarakat, misalnya entah terjadilah sesuatu pada kulitnya, begitu kan? Iya. Apakah di Rantau Prapat ini Balai POM itu punya perwakilan untuk mengadukan hal seperti ini? Sementara Balai POM kan ada di Tanjung Bali, Benar, wilayah benar. kerjanya Iya. besar ini Pak. Benar. Labu Sel, Labura, dan Labu Batu Induk, begitu. Iya. Apakah ada call centernya Pak untuk melakukan pengaduan-pengaduan yang seperti ini Pak bila terjadi Pak? Ya, ini kami terima kasih Pak Ahmad Sajeli ya. Ini Iya, luar biasa ini artinya masukan yang kami terima ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kosmetik, pengaduan penggunaan kosmetik, dapat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Ya. dapat menghubungi ke nomor 0823 60 60 0667. Kami ulangi Iya ulang Pak, biar saya catat Pak, Iya. bentar Pak. Iya. 0823 0823 60 60 60 Pak 60 0667. 0667 Pak ya. Ya, Oke, jadi silakan aja Pak Ahmad, kami sangat senang kalau ada partisipasi dari seluruh masyarakat. Kami sangat senang Iya, Pak, iya, karena ini iya, yang kami butuhkan Pak, karena kalau kita Iya, juga iya. kan tentu Karena- terbatas apa kita Pak ya. Iya, karena Iya. Bapak kan di Tanjung Bali. Benar, bukan di benar sini. Pak, benar. Terima kasih banyak ya Pak Ahmad Terima Sajeli. kasih. Ada lagi pertanyaan lain itu saja? Cuman itu aja Pak. Iya, Ya, baik. terima kasih Pak. Karena Selamat ini kan Sajeli. soal kosmetik, tapi kalau soal makanan juga banyak juga Iya sebenarnya. betul. Iya, betul. artinya Industri rumahan itu Pak gitu. Iya. Ya, artinya Pak Ahmad Oke, Sajeli. terima kasih ya Bu Maya ya. Iya, Iya, terima kasih. oke, terima kasih kembali Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Denny, tadi ada yang mau ditambahkan. Artinya, ya silakan lanjut aja Artinya, Pak. selain kosmetik, kita juga kalau ada misalnya dari informasi dari masyarakat tentang obat dan makanan, termasuk obat tradisional, kami juga sangat senang ya. Kami akan tidak lanjuti seluruh informasi yang masuk ke kami gitu, Iya, ke WA iya, kami. iya. Kami sangat bergembira, sangat bersyukur kalau masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam Iya. hal pengawasan obat dan makanan ini. Iya benar. Nah jadi ini demi kenyamanan kita bersama, Iya, sekali demi lagi kesehatan, kebaikan kita bersama. kami ingatkan Sobat Pas ya, jika Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan, produk makanan, bahan-bahan kosmetik dan segala macamnya, yuk silakan lakukan pengaduan kepada Lokapom Tanjung Balai untuk wilayah kita kan Lokapom Tanjung Balai ya yang mengawasi. Nah Sobat Pas juga bisa line telepon, bisa dibuka ya. Tadi Pak Dede juga sudah menyampaikan, saya sampaikan kembali ke Sobat Pas, silakan telepon Lokapom Tanjung Balai ya Pak Denny ya ini Iya, ya. benar. Di 0823 6060 0667. Jadi dibuka secara terbuka untuk umum nih Sobat Pas ya. Silakan lakukan pengaduan jika memang Sobat Pas merasa ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan dari produk obat maupun makanan ya Pak Denny ya. Iya, benar. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Denny. Yang pertanyaan tadi ya dari Widya yang katanya tuh kenapa ya di situ sebenarnya udah ada label BPOM tapi kok muka saya jadi merah-merah, apa mungkin ada nomor BPOM yang palsu katanya. Terima kasih. Mungkin Terima kasih, Mbak. mungkin dia udah pernah konfirmasi juga mungkin ke nomor tersebut ya, tapi kenapa kok jadi muka saya kayak gini, mungkin gitu nih maksudnya Widya nih. Iya. Ya gimana Jadi, Pak Denny silakan. Memang benar ini kadang-kadang ini kan ada oknum-oknum ya. Kalau saya kembali kami lagi ada oknum-oknum juga yang artinya hanya mencari keuntungan. Jadi seolah-olah produk tersebut telah terdaftar. Iya, Ternyata setelah dicek nomor izin edarnya adalah fiktif. Jadi kami himbau juga kepada Mbak Widya ya, Iya, coba iya. cek ya, coba cek nomor izin edar yang
tertera pada kemasan apakah memang telah ada di website Badan POM. Iya, dari website Badan POM Iya. juga bisa dicek Sobat Bisa Pas. Iya, kamu buka dulu websitenya. Untuk Lokapom Tanjung Balai sendiri juga ada ya, Pak ya? Ada. Nah, jadi kamu bisa cek langsung di situ. Nah, tapi kalau untuk lebih lengkap atau ada yang pengen kamu tanyakan langsung by phone juga nggak masalah. Tadi kan udah kita sampaikan juga ada kontaknya yang bisa langsung kamu hubungi ya. Iya. Baik, kita lanjut kembali ya Pak Denny. Silakan, Mbak. Ini ada Roni, saya pengen tanya nih Pak, kalau misalnya kita punya salah satu produk nih, berapa sih biaya pendaftaran ke BPOM? Lalu bagaimana ya prosesnya katanya Pak? Ya, ini kan Silakan. sekarang ini pemerintah kan sangat sudah mendukung setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan produk-produk kosmetik. Jadi seluruh proses pendaftaran sekarang sudah dapat dilakukan secara online, Mbak. Ya. Online. Jadi artinya semua transparan, semua terbuka. Biaya yang ditetapkan juga itu nanti dibayarkan ke bank, ya ke bank sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kita sama sekali tidak bersentuhan dengan biaya. Jadi biaya itu dibayarkan ke bank dengan tarifnya ada masing-masing, dan itu tarifnya itu tidak mahal ya, tidak mahal karena memang pemerintah mendukung masyarakat yang ingin mendaftarkan produk-produk kosmetik agar betul-betul dapat dinilai keamanan, mutu dan manfaatnya sehingga benar-benar dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri bisa memperjualbelikannya dengan Iya. aman gitu ya. Jadi ini namanya itu dia PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi Oh, di store PNBP. langsung ke bank oleh yang ingin mendaftarkan produknya. Iya, Jadi iya. semua sudah gampang saat ini Mbak Maya. Jadi Pak Denny, kalau misalnya ini tadi kan Roni punya produk, Iya. lalu dia kan pengen dicek dulu sama BPOM nih Iya. gitu ya. Berarti dia bawakan produknya ke Tanjung Balai Pak ya? bisa. Oh gitu. Silakan aja kami tunggu. Misalnya dia Iya. punya produk katakanlah dulu sebuah makanan apa gitu Iya. ya kan. Dia datang ke Pas, boleh sebutin dong alamatnya Lokapom Tanjung Balai. Ya, Ha? Lokapom Tanjung Balai. Mungkin bisa dicatat ya. Iya. Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4, lingkungan 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Sekali lagi dong, Pak. Ya, Lokapom Kota Tanjung Balai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4, Kilometer 4 ya Pak. ya, Oke. lingkungan 7, Lingkungan 7, Kelurahan Sijambi, Kelurahan Sijambi. Jambi. Oke. Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai. Jadi kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kami sangat senang agar dihubungi nomor telepon yang telah kami sebutkan tadi. Iya benar. Ya, silakan saja dihubungi Mbak. Dihubungin Pak terlebih Roni. dahulu Iya. biar Pak Roni lebih mudah Iya, gitu ya. lebih mudah. Nanti boleh Pak Roni hubungin dulu kontaknya di 0823 60 60 0667. Benar. Nah, itu adalah kontak yang bisa Sobat Pas, masyarakat Labuhan Batu telepon untuk banyak hal yang mungkin pengen Sobat Pas tanyakan nantinya Iya. setelah perbincangan kita di hari ini ya. Baik, selanjutnya nih Pak Denny, ada lagi pertanyaan nih dari pendengar kita ya. Dia bilang bagaimana BPOM melakukan pengawasan kepada mereka oknum-oknum yang melakukan penjualan bahan-bahan kosmetik melalui online. Nah, Ini bagaimana ya Pak katanya gitu. kita tetap memantau peredaran kosmetik yang dijualkan secara online karena peraturan itu tetap berlaku walaupun dia penjualan secara online, peraturan perundang-undangan itu tetap berlaku terhadap pedagang-pedagang ataupun penjual-penjual yang dilakukan secara online. Tetap kita awasi Mbak, kita selalu pantau. Ya, Tetap kita ya. pantau. Jadi berarti kalau misalnya kamunya menemukan sesuatu produk yang mengkhawatirkan ya boleh dilapor gitu Boleh ya Pak ya. dilapor. Karena kita kan begini Mbak Maya Iya ya. ya Pak. Kita kan ada juga Balai Besar POM di Medan. Jadi kalau ada hal-hal yang memang di luar wilayah kerja kita, kita bisa berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Medan untuk menindaklanjuti Oh, semua Masukan, laporan atau masukan dari iya, masyarakat. iya. Jadi Oke. nggak usah khawatir. Iya. Silakan Baik. saja. Nah, terus ada lagi yang tanya nih Pak, namanya Tika ya. Dia bilang, Pak saya pengen tanya nih, itu ada nggak sih prosedur pemusnahan obat-obatan maupun makanan-makanan yang kadaluarsa?
Nah itu saya pengen tahu bagaimana sih prosedur pemusnahannya katanya. Ya. Itu mungkin setelah dilakukan pengecekan ya Pak ya? Ya artinya kalau yang udah kadaluarsa ya bisa saja dimusnahkan oleh pemilik ya, dibuatlah gitu. berita acara pemusnahan. Ada iya, yang menyaksikan, bisa saja petugas dari dinas kesehatan setempat atau juga dapat juga mengundang kami dari Lokapom Tonjong Balai sebagai saksi. Sebagai saksi pemusnahan obat-obatan dan makanan kadaluarsa itu gitu ya Pak ya? Yang pasti dibuat berita acara pemusnahannya Mbak. Nah terus Pak ini ada lagi nih, ada Nisa ya, tapi bukan Kanisa yang di sini ya Kanisa ya, bukan Nisa Sabian juga Kanisa. Nah selamat sore untuk seluruh narasumber yang hadir di Pas FM katanya. Pak saya Nisa, saya pengen tanya nih Pak, sebenarnya Lokapom Tanjung Balai itu kalau melakukan pengecekan itu kan pasti ada jadwalnya ya Pak katanya. Nah wilayah kerjanya kan banyak katanya gitu ya. Ada berapa kabupaten tadi saya dengar katanya. Lalu bagaimana cara Lokapom Tanjung Balai untuk melakukan pengawasan ke apotik misalnya Pak, untuk mengecek pengawasan peredaran obat-obatan misalnya seperti itu. Itu bagaimana jadwalnya ya Pak? Ya, jadi ini Mbak Nisa, tentu kita ada namanya rencana kerja dalam 1 tahun, ya sudah ada ditetapkan, artinya periode-periode untuk melakukan pemeriksaan terhadap apotek. Ada juga yang bersifat khusus ya, apabila ada misalnya kasus di suatu apotek di daerah di wilayah kerja kita bisa saja melakukan pemeriksaan di luar daripada jadwal yang telah ditentukan. Ada namanya pemeriksaan rutin, ada namanya pemeriksaan khusus. Ya. Baik, itu dia ya Mbak Nisa ya. Jadi terjadwal memang sebenarnya gitu. Jadi mungkin dia sebagai masyarakat gimana sih, pengen tahu kali gitu ya Pak ya. Pengen dijawab langsung sama kepala Lokapom. Oke. Nah berikutnya ada lagi yang tanya nih Pak. Ini namanya Anto ya. Kalau Anto tuh katanya, bagaimana tindak lanjut dari Lokapom Tanjung Balai jika ada toko atau toko ya katanya nih yang menjual obat-obatan atau makanan yang tidak melalui izin BPOM? Ya, terima kasih. Tentu ini akan kita lakukan pemeriksaan terhadap toko tersebut. Ya, kita lihat juga artinya apa saja yang dijual itu ya. Tentu di sini bisa saja tindak lanjutnya bisa saja berupa pembinaan, peringatan, bisa juga peringatan keras ataupun sanksi administrasi lainnya, ataupun dapat juga dilanjutkan ke tindakan pro justisia. Jadi tentu semua ada itu tahapan-tahapannya. Hukum ya Pak. Itu dia tadi Pak ya. Yang tahapan yang bisa dilakukan untuk kalau ada toko-toko yang mengedarkan produk-produk yang belum ada izin edar. Karena sebenarnya toko-toko itu kan pasti berdiri juga sudah diingatkan sebenarnya seperti apa prosedur yang harus dia lewati ya Pak ya. Tapi dan mungkin kita selalu ada namanya itu semacam public warning ya. Ya, public warning ya. Peringatan kepada masyarakat. Produk-produk apa saja yang dilarang dijual atau diedarkan. Tapi mungkin kadang-kadang ada yang membandel ya Pak ya. Ada yang membandel, ada memang mereka juga mungkin tidak mendengar, tidak tahu. Ya, mungkin saja. Baik. Nah berikutnya nih Pak, selamat sore Kak Maya dan Bapak dari BPOM ya. Katanya saya Ria, pengen tanya nih, kadang di swalayan kita kan melihat ada makanan-makanan yang 2 bulan lagi mau kadaluarsa, sering nih dipromoin lagi malah biasanya, turun harga, diskon. Biasanya kayak gitu ya kan. Apa masih boleh nih sebenarnya dijual atau apa masih aman untuk dikonsumsi? Nah gimana nih Pak Denny? Kalau seperti tadi 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi secara peraturan itu masih boleh dikonsumsi. Iya, tunggu Pak, ada tambahan juga nih katanya, misalnya contohnya kayak mie instan kan Pak, itu kadang-kadang tuh malah bumbunya juga sudah mengeras katanya. Oke, silakan Pak Denny. Ya, jadi kalau kita membeli atau membeli produk-produk yang ada misalnya di swalayan, tentu kita memperhatikan yang pertama batas kadaluarsa ya. Jadi kalau tadi disebutkan ya ada 2 bulan, tentu itu masih boleh dikonsumsi, artinya masih dijamin keamanannya, masih dijamin ya. Karena belum melewati batas kadaluarsa, jadi masih dijamin keamanan produk makanan tersebut. Jadi kalau ada tadi seperti mie instan, kalau ada misalnya tadi yang sudah mengeras ya bumbunya, itu
baiknya nggak usah dikonsumsi kalau Iya, kita iya, ragu iya, ya. iya. Kalau Mungkin kita saja khawatir ya, Pak. Ada mungkin penyimpanannya yang tidak sesuai Ya, masuk angin suhunya, bisa atau jadi ada, juga ya. ada yang bungkusnya mungkin yang Rusak. Iya, benar. Iya. Jadi selama dia disimpan dengan kondisi baik, tentu sebelum batas kadaluarsa Iya. masih dapat dikonsumsi. Benar, kondisinya baik, Iya. lalu belum melewati masa kadaluarsa, harusnya tidak terjadi hal-hal yang Tidak mengkhawatirkan terjadi itu hal gitu ya. demikian. Tapi Iya. kalau memang dari sisi kemasan dan produknya kayak tadi Ada bumbunya yang rusak, mengeras, iya, ya ada yang rusak, kita khawatir jangan dikonsumsi Sebaiknya gitu jangan ya Pak ya. dikonsumsi. Baik. Nah, berikutnya nih Pak, ada Aldi. Selamat sore Pak, saya Aldi dari Kota Rantau Prapat. Yang pengen saya tanyakan adalah bukan tanya apa nih? Oh iya, yang pengen saya tanyakan adalah apa sih kendala-kendala katanya Pak yang dihadapi oleh Lokapom saat melakukan pengecekan mungkin di lapangan? Ada nggak kendala-kendala tuh Pak? Kira-kira katanya gitu. Oke, Ya. itu aja Pak. Biasanya Kendala apa itu biasanya Pak? ada saja, kita kan tentu jauh juga ya dari, artinya wilayah kerja kita juga kan ini dari Kota Tanjung Balai kan lebih kurang yang paling jauh mungkin ya 4,5 jam ya dari Iya, Kota. iya. Jadi tentu ada keterbatasan juga waktu ya. Iya. Waktu tentu kita juga tidak bisa segera hadir ya, tentu butuh waktu untuk hadir ke suatu tempat. Bila ada misalnya pengaduan dari masyarakat, tentu kita butuh waktu untuk bisa segera hadir. Itulah dia mungkin salah satu kendala karena jarak yang agak jauh. Ya, itu Tapi artinya setiap laporan tentu akan kami tidak lanjuti. Iya. Kita bisa saja berkoordinasi dengan instansi yang terkait di wilayah. wilayah Iya, ini, seperti benar. misalnya kita dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau dinas koperasi dan perdagangan atau dinas perindak iya, kita dapat Perindak berkoordinasi. ya. Baik Pak, kemudian ada Ricky nih Pak. Kalau Ricky katanya Pak, kira-kira ada nggak sih tuh para pemilik toko yang misalnya membandel waktu saat dilakukan pemeriksaan, dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika memang ada, apakah itu ada sanksinya bagi mereka yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Lokapom? Nah, kemudian Pak, yang pengen saya tanyakan lagi adalah apa nih? Oh, yang pengen saya tanyakan lagi adalah bagaimana sama kayaknya nih ya. Bagaimana sanksi untuk mereka yang menolak untuk dilakukan pengecekan? Emang ada kayak gitu Pak? Ya, jadi begini Mbak Maya ya. Jadi perlu kami informasikan, setiap petugas Lokapom turun ke sarana atau Iya, ke lapangan tentu kita dilengkapi dengan surat tugas dan Iya. pengenal diri. Iya. Jadi kita juga menjelaskan kepada pihak sarana atau pemilik toko bahwa untuk melakukan pengawasan obat dan makanan adalah wewenang dari Badan POM. Iya. Jadi kita jelaskan. Jadi mungkin saja mereka tidak mengerti, tetapi setelah dijelaskan, umumnya pelaku usaha bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Iya. Selama masa kepemimpinan Pak Denny nggak pernah ya ada yang membandel? Belum pernah. Belum Artinya pernah. kita memberi informasi. Iya, Jadi iya. mereka mengerti bahwa itu adalah tugas dari Badan POM. Iya. Biasanya Mbak ya, ada saja mungkin dia ada menyimpan produk-produk yang dilarang. Kan dia takut tuh biasanya dia takut, ya kan. itu aja. Tetapi kalau selagi mereka menjual atau mengedarkan produk yang Iya. memiliki izin edar, mereka sebenarnya tidak perlu takut, karena kita juga akan melakukan pemeriksaan itu tentu sesuai dengan peraturan. Iya. Ada peraturan dalam melakukan pemeriksaan juga Mbak Maya. Iya. Ada prosedur-prosedur Ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, ikutkan ya, yang diikuti, sebagai benar. petugas. Ya. Baik. Berikutnya Pak, ini ada Rindi ya. Kalau Rindi nih pertanyaannya, wah gimana nih, waktunya juga udah mepet banget ya. Oke, saya sampaikan deh ya ke Pak Denny kembali. Iya. Kalau Rindi nih katanya, Pak Denny selamat sore, seluruh narasumber juga, saya nggak ingat namanya siapa aja tadi, pokoknya kakak-kakak cantik yang ada di sana. Iya. Cie. Iya, mereka cantik, tapi cantik itu nggak harus putih loh guys. Oke, nah kalau Rindi nih Pak Denny ya, Iya. yang dia pengen sampaikan, Pak Denny selaku kepala Lokapom kan jarang-jarang datang ke Rantau Prapat katanya. Boleh dong disampaikan ke pendengar Radio Pas FM seluruh masyarakat Labuan Batu, sampaikan dong sedikit himbauan kepada mereka-mereka yang pelaku usaha, ini kurasa maksud dia nih ya. Pelaku usaha yang punya usaha obat maupun makanan agar tidak menjual barang-barang di luar izin BPOM. Yeah. Oh, dia mungkin pengen Bapak menyampaikan
Kan pendengar kita juga banyak yang pelaku usaha ya Benar, Pak benar, gitu ya. benar. Jadi mungkin dia pengen Bapak menyampaikan langsung himbauan tersebut, himbauan singkat aja mungkin Pak. Ya, Silakan jadi, Pak Denny. Jadi kita selalu memang ada namanya juga surat edaran ya, surat edaran semacam pemberitahuan kepada seluruh pelaku usaha ya di bidang kosmetik. Jadi tentu di dalam himbauan itu atau surat edaran tersebut kita juga menjelaskan ya bagaimana memilih kosmetik atau menjual kosmetik ya. Jadi tentu kita yang pertama agar pelaku usaha juga di dalam mereka menjual ataupun memperdagangkan kosmetik tentu harus menerapkan checklist. Iya. Mereka juga harus memeriksa kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa dari produk yang mereka Akan jual. Jadi untuk masyarakat juga ini perlu kami himbau juga agar tidak terobsesi dengan kulit putih. Iya benar Pak, benar Pak. Ini karena Iya. memang cantik itu Tidak harus putih, Iya. benar. Pas Jadi, itu Pak, iya. Untuk masyarakat juga kami himbau juga ini agar jangan mudah tergiur ya dengan iklan kosmetik yang menjanjikan efek instan. Iya. Jangan kita tergiur. Kadang-kadang kita karena iklannya begitu sering, begitu menarik, kita bisa tergiur. Iya betul. Itu harus kita perhatikan. Iya, waspada ya. Jadi untuk pelaku usaha maupun masyarakat, laporkan ke Badan POM jika mengetahui ada kegiatan produksi dan perdagangan kosmetik yang bermerkuri atau yang ilegal. Iya. Silakan laporkan. Ya. Itu biasanya untuk pelapor pasti dirahasiakan dong ya Pasti, Pak. itu pasti kita- Jadi jangan khawatir Sobat Jangan Pas khawatir. ya. Iya. Pak yang terakhir nih ada Andi. Andi katanya pengen tanya nih Pak, biasanya kalau Lokapom melakukan pengecekan ke wilayah kerjanya itu biasanya itu sidak atau memang sudah terjadwal sih Pak? Apakah pemilik toko misalnya mengetahui bahwa Lokapom akan datang? Nah, ini Gimana nih? kalau namanya untuk pemeriksaan tentu tidak kita beritahu. Oh iya, jadi sidak nih sifatnya, Tidak, karena kalau dadakan. diberitahu, jadi bisa saja Iya, kalau ada diamankan barang-barang dulu, diamankan. dulu, Iya, pas ada waktu benar, mereka benar. mengamankan kan. Iya, Jadi iya. tentu tidak kita beritahu. Iya, Ya. berarti memang sifatnya dadakan. Nah, itu Dadakan. dia Andi ya. Baik, nah Sobat Pas, tanpa terasa waktu kita juga sudah berakhir, banyak banget lewatnya, banyak yang nanya tapi kita sangat bahagia ya. sangat Terima bahagia, sangat kasih, senang. iya. Terima kasih pada seluruh antusiasnya. Sobat Pas, ya. Iya, yang udah pada bergabung, udah pada bertanya. Terima kasih banyak. Tentu ini juga menjadi saran dan masukan untuk saya sendiri Iya. juga, buat Sobat Pas yang mendengar juga ya. Kemudian untuk Pak Denny juga yang sudah banyak menjelaskan informasi penting ini, kami juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kesediaan waktunya turun dari Tanjung Balai ke Rantau Prapat cukup jauh ya Pak Denny ya. Baik, apakah perempuan-perempuan cantik yang hadir di studio ini akan menyampaikan info-info penting juga untuk para perempuan lainnya? Iya. Iya harus dong. Memang lebih kena kalau perempuan ke perempuan. Iya benar. Kalau Pak Denny memang kena juga ke perempuan, Kena tapi lain juga, hal yang mau dibahas. lain. Ayo silakan. Siapa Kak Tiffany, Kak Fitri atau Kak Nisa? Apa nih yang pengen disampaikan, mungkin sarannya ya? Karena kan biasanya perempuan ini sering banget kayak gitu, cuman gara-gara selisih dikit aja yang Bepom, yang Bepom 400.000, yang ini dapat 250.000, yang ini aja dia nggak penting-penting banget Bepom, yang penting gue cantik, putih. Sering kan perempuan kayak gitu. Nah gimana nih masukan dari perempuan-perempuan dari Lokapom? Siapa nih? Kak Tiffany atau Kak Fitri? Mungkin saya Jangan malu-malu lah, YouTube channelnya udah banyak kok subscribe-nya Sobat Pas ya. Ini pura-pura malu aja nih Kak Tiffany sama Kak Fitri sama Kak Nisa nih. Yo silakan Kak. Jadi kita sebagai orang Asia ini kan banyak anggapan, kita sendiri beranggapan bahwasanya cantik itu kita pengen punya kulit putih. Iya. Terus kita ngelihat orang-orang yang di Eropa, terus kita juga ngelihat kayak lagi booming artis-artis Korea, wih putih bening. Padahal glowing kita gitu. Indonesia itu umumnya sawo mateng ya. Iya, Kayak padahal kita kalau, ini ya guys kulit ya. kita tuh, Oke. normalnya memang sawo matang. Jadi yang di sini yang paling kami pengen tekankan adalah jangan beranggapan bahwasanya cantik itu ya harus putih, enggak gitu. Kita harus bangga juga dengan warna kulit kita. Cantik itu adalah ketika kita punya kulit yang sehat. Terus walaupun nggak putih gitu Iya, kan, tapi iya. memang bawaannya udah sawo matang ya kita Benar, terima benar, aja benar. gitu. Daripada kita punya kulit yang putih, glowing, bening, tapi ternyata Membahayakan untuk kesehatan membahayakan, tubuh. terus membahayakan kesehatan kita ke depannya. Benar. Gitu. Itu sih terutama. Terus juga ceklik. Ya, ceklik nggak lagi, bosan-bosan kami jangan mengulang lupa, bahwasanya benar. ceklik itu penting Iya, gitu. iya. Walaupun
kosmetik, tapi kosmetiknya ini belum tentu ya Mbak, maksudnya yang ada BPOM-nya udah pasti lebih mahal daripada Belum yang ya, nggak tentu juga, belum tentu, Justru iya. kadang yang belum terdaftar tuh beberapa krim-krim pemutih yang belum terdaftar dan memang mengandung bahan berbahaya, Iya. justru yang satu paketan itu lebih mahal gitu. Cuman instan gitu iya, ya. instan, Oke. seminggu bisa putih gitu. Nah, ada jadi yang juga. paling kami tekankan tentunya cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Supaya kamu nyaman dan sehat dalam menggunakannya ya Kak Betul. Tiffany ya. Terus Baik, harus bangga dengan warna kulit. betul, saya setuju itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Denny Ya. sudah hadir dan Terima menyampaikan kasih. banyak informasi ke kita semua. Kak Tiffany, Kak Fitri, Kak Nisa juga terima kasih banyak. Terima kasih Kak Maya. Iya, mana Kak Nisa? Kak Maya. Iya asik, suaranya caem-caem banget. Ini perempuan-perempuan soleha Sobat Pas ya. Oke, nah sampai sini perjumpaan kita Sobat Pas. Saya Maya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Sobat Pas. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Lokapom Tanjung Balai. Nanti berhati-hati di jalan ya Pak Denny dan Iya, kakak terima yang kasih, semuanya Mbak ya. Maya. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali bertugas sebaik mungkin seperti apa yang menjadi Amin. tujuan Lokapom tentunya Iya, ya. amin. Baik Sobat Pas, sampai sini perbincangan kita. Saya Maya pamit undur diri. Begitu juga dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and Oke, sampai ketemu kembali. bye. Bye. Apa aja yang beli obat-obatan yang